Nah, mungkin juga ya, saya kira ketika ada seorang pangdam, seorang perwira tinggi militer semacam itu tuh, yang membuat tindakan seperti itu yang tidak biasa, itu pasti ada sebab akibatnya, ada persoalan baliknya. Apa persoalan itu? Ya biasanya kalau persoalan soal pertahanan dan keamanan itu ya persoalan yang harus diurus oleh TNI, itu pasti urusannya akan mengancam ya pertahanan negeri ini, mengancam keutuhan dan yang lain-lain. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Radar Pancadhana Kopi Panas. Seperti biasa, dinikmati dulu kopinya. Silakan kalau juga mau ngopi bareng-bareng dengan saya, supaya pembicaraan kita lebih hangat dan tidak terlampau tegang. Ya, kopi kan mengendurkan sebenarnya ketegangan-ketegangan itu. Jadi oke, saya coba kembali membuat semacam pandangan ya terhadap beberapa persoalan mutakhir ya, yang biasanya jadi isu di kalangan masyarakat, trending topik dan yang lain-lain yang dianggap bahwa itu dianggap penting lah ya, dianggap menyentuh persoalan kehidupan kita bersama. Yang kali ini saya ingin coba melihat persoalan yang muncul dari pernyataan dan tindakan yang dilakukan oleh Pangdam. Coba melihat apa yang telah disikapi atau dilakukan oleh Pangdam Jaya, Pangdam Jaya Raya lah, Pangdam Ibu Kota dan Jabotabek ya, Jenderal Dudung ya, yang berkomentar, menyikapi atau melihat atau berpandangan tentang apa yang telah dilakukan oleh Habib Rizik ya, dimulai dari pemasangan dan akhirnya pembongkaran baliho-baliho dari Habib Rizik ya, dan FPI-nya. Ya, banyak orang yang berkomentar miring atau malah mendukung dengan tegas tindakan dari Pangdam Dudung. Sebagian mengkritisinya ya, sebagian malah melihat itu sebagai satu bentuk represi juga ya, untuk kalangan tertentu, terutama terhadap FPI ya. Ada beberapa pernyataan ya kan yang dilakukan oleh Pangdam maupun oleh pihak-pihak lain, tapi yang jelas ada banyak pihak di kalangan masyarakat yang mendukung ya, ketegasan atau tindakan dari Pangdam itu, yang juga didukung juga oleh sejawat koleganya di
di kepolisian maupun di TNI. Ya, dari segi pemerintahan justru malah saya belum melihat komentar ya dari kabinet, dari DPR mendukung ketegasan itu. Dan biasanya itu Menko Polhukam itu membuat komentar mengenai itu. Tapi yang jelas saya melihat apa yang dilakukan oleh Pangdam itu, saya kira memiliki alasan, baik alasan itu yang tersembunyi atau tidak tersembunyi. Kita bisa memahami bahwa ternyata ada hal yang sifatnya tidak sederhana, tidak kecil gitu. Ketika seorang Pangdam yang sebenarnya selama ini tidak begitu banyak bicara, ya, tidak terlalu banyak berkomentar dengan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Bahkan dalam sejarah Pangdam-Pangdam sebelumnya, mereka tidak terlalu banyak berretorika, ya hanya bertindak saja ya, untuk mengatasi persoalan-persoalan pertahanan itu. Dan itu semua terukur, semua sesuai dengan komando dan perintah. Biasanya itu perintah dan komando itu tidak terlalu banyak dipublikasikan, tidak terlalu banyak disebarkan kepada masyarakat. Yang penting dia bertindak. Tapi pada saat ini mungkin bukan pertama kali, tapi sangat jarang sekali tiba-tiba Pangdam membuat pernyataan dan membuat aksi yang dianggap tegas dan keras, yang mungkin sebagian kalangan merasa emang itu perlu. Nah, itu apakah arti dari perlu itu? Nah, mungkin juga ya, saya kira ketika ada seorang Pangdam, seorang perwira tinggi militer semacam itu tuh, yang membuat tindakan seperti itu yang tidak biasa, itu pasti ada sebab akibatnya, ada persoalan di baliknya. Apa persoalan itu? Ya biasanya kalau soal pertahanan dan keamanan itu ya persoalan yang harus diurus oleh TNI, itu pasti urusannya akan mengancam ya pertahanan negeri ini, ya, mengancam keutuhan dan yang lain-lain. Jadi kalau misalnya itu harus terjadi, ya, yang dilakukan oleh seorang Pangdam, pasti ada sesuatu ya telah diperbuat oleh pihak yang oleh Pangdam itu diarahkan tindakannya itu, yaitu pihak Habib Rizik dan FPI. Jadi kita harus memeriksa apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Habib Rizik. Kalau cuma sekedar bikin baliho atau memasang baliho, ya, membuat pernyataan-pernyataan yang keras gitu, itu kan lumrah, biasa-biasa aja itu. Ya, seorang menteri atau apa itu udah bisa memberikan komentar atau tanggapan gitu. Tapi kalau seorang Pangdam itu tiba-tiba melakukan hal tersebut, ada satu hal yang spesial gitu dalam persoal kedaulatan negara atau pertahanan ya yang terganggu dan yang lain-lain. Apakah Rizik di dalam tindakannya, pernyataannya atau aksi-aksinya itu telah menciptakan ancaman seperti itu, sehingga seorang Pangdam harus bereaksi cukup keras seperti itu? Hanya persoalan spanduk diturunkan dan yang lain-lain. Apa sebenarnya persoalannya yang lebih dalam dari itu? Tentu saja masih misteri. Pangdam yang tahu, ya kan? Saya kira juga pihak Habib Rizik juga paham dan tahu kenapa tiba-tiba mereka diperlakukan seperti itu atau disikapi oleh Pangdam dengan cara seperti itu. Adakah satu kegiatan, ya, satu ucapan atau satu aksi ya yang dianggap membahayakan negeri ini, ya. Seberapa bahaya? Apakah itu cuma urusannya
FPI dan Habib Rizik aja. Apakah Habib Rizik dan teman-temannya itu memiliki potensi yang begitu luar biasa ancamannya itu bagi ketahanan maupun kedaulatan kita itu, tapi seberapa jauh atau kekuatannya itu sebesar apa ya yang telah dimiliki Habib Rizik untuk berani melawan tentara ya, yang seperti dibangunkan dari tidurnya gitu. Atau jangan-jangan ada pihak lain, ada kekuatan lain gitu, yang ada di balik gerakannya Habib Rizik itu, yang itu mungkin dicurigai oleh pihak Pangdam menjadi kekuatan tersendiri atau kekuatan yang mendompleng Habib Rizik. Karena Habib Riziknya sendiri saya kira bukan ancaman yang terlalu serius gitu, biasa-biasa saja kalau menurut saya. Kalau ada orang mungkin pernyataan-pernyataan keras gitu, bahkan ingin mendirikan negara Islam, itu kan dari dulu udah jadi sejarah kita ya. Panglima-panglima sebelumnya atau tentara-tentara sebelumnya itu udah sangat kulino, sangat biasa dengan gerakan-gerakan semacam itu. Kalau tiba-tiba sekarang dalam situasi semacam ini, tiba-tiba dia membuat satu tindakan yang sebenarnya seperti tertuju kepada Habib Rizik, tapi sebenarnya bisa jadi ke arah lain, cuman tidak dibuka saja. Nah itu mungkin mesti kita harus pahami gitu ya, sampai terus kemudian Ketua FPI Jakarta harus berkunjung pada Pangdam ya, tidak berkunjung Habib Rizik karena mungkin dia merasa levelnya Pangdam itu ya sama dengan level Ketua FPI Jakarta gitu, untuk klarifikasi dan yang lain-lain gitu. Nah kita nggak tahu klarifikasinya seperti apa. Memang sudah ada pernyataan ya dari FPI atau dari Ketua FPI Jakarta, tapi sebenarnya alasannya apa gitu. Kalau sampai seorang Pangdam melakukan tindakan itu yang didukung oleh TNI ya, didukung oleh Panglima TNI, Kapolri dan yang lain-lain, berarti persoalannya nggak sangat sederhana. Nah di dalam persoalan itu kita bisa melihat sebenarnya itu apa sih yang harus dilakukan TNI, apa tugas TNI itu ya, dalam kerja kenegaraan, dalam kerja kenegaraan kita itu. Tugas dia itu sebagai pihak yang menjaga atau pertahanan kedaulatan kita dan yang lain-lain itu sebenarnya pada masa sekarang ini harus atau mestinya itu seperti apa? Saya kira mestinya ya yang harus disikapi atau ditindak oleh TNI itu adalah ancaman-ancaman yang kita semua bersama tahu bahwa itu tidak lagi sama dengan apa yang menjadi tantangan dari TNI sebelumnya. Ya sejak Sudirman dan setelahnya itu kan TNI itu hanya menjalankan fungsi-fungsi tradisionalnya, ya kan? Ya, cara-cara atau tugas-tugas yang tradisional yang ada sudah di dalam aturan, sudah ada di dalam kode-kode, dalam penyikapan di militer ya. Kalau sekarang itu udah agak berubah karena ada pemahaman baru bahwa misalnya tentang perang asimetris itu yang pada zaman dulu, zaman Sudirman sebelumnya itu belum ada, itu bagian dari TNI menyikapi ya, mendimensi diri, bagaimana dia bisa mempertahankan diri, bisa memperbaiki diri dan
cara-cara baru untuk menghadapi potensi-potensi ya ketahanan atau pertahanan kita, ya itu semua sudah tahu. Ya walaupun saya nggak tahu udah jadi bagian dari doktrin TNI apa belum ya. Tapi yang jelas ada perkembangan baru. Nah itu saya kira harusnya juga kita memahami atau mencoba melihat, dan mungkin saya nggak tahu apa ada diskusinya di dalam TNI bahwa ada dimensi baru di dalam pertahanan itu. Ya, tidak hanya sekarang kita memahami bahwa pertahanan itu bagaimana caranya kita mempertahankan bangsa ini dari serangan pihak luar. Ya. Ketika persoalan di dalam, ya keamanan di dalam itu sudah diselesaikan oleh polisi, bahkan pada soal terorisme yang sebenarnya juga menjadi bagian dari TNI, jelas bahwa sebenarnya TNI harusnya memasuki aras baru, ya, pemahaman baru dan cara baru dalam mempertahankan negeri ini, kedaulatan negeri ini. Ya, artinya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh TNI itu saya kira harus bertambah dimensinya, bertambah lapisan-lapisannya, lebih luas gitu. Karena memang persoalan-persoalannya sekarang itu jauh lebih luas, lebih kompleks dan yang lain-lain. Tapi seberapa jauh kompleksitas itu ya dijadi pegangan atau kemudian jadikan acuan untuk melakukan tindakan-tindakan keamanan pertahanan. Nah saya kira dalam posisi itu yang namanya tentara itu atau TNI itu saat ini harus memiliki satu tugas baru atau memiliki satu kewajiban baru, tidak hanya sekedar untuk mengurus pertahanan dan tidak hanya diambil oleh tugas-tugas lain yang beririsan dengan polisi itu. Jadi ada tugas-tugas lain ya dalam pertahanan itu yang saya kira sampai sekarang itu masih ya kurang terlaksanakan, kurang teraplikasi dalam kebijakan-kebijakan TNI. Misalnya soal pertahanan semesta, pertahanan yang bersifat, karena ada pertahanan ekonomi, pertahanan sosial, pertahanan kebudayaan, pertahanan politik dan yang lain-lain. Itu sampai seberapa jauh itu menjadi doktrin TNI bahwa dia harus terlibat juga dalam hal-hal itu. Misalnya dalam pertahanan budaya itu sampai seberapa jauh TNI bisa terlibat dalam pertahanan kebudayaan itu. Karena saya melihat misalnya betapa rapuhnya ya ketahanan budaya kita ini sehingga tidak mampu menanggulangi serangan-serangan dari luar yang bentuknya udah sekarang itu sangat berubah, beragam, dan menggunakan teknologi-teknologi yang sangat tinggi, menggunakan teknologi informasi yang luar biasa dan yang lain-lain. Itu akan mengubah harusnya bagaimana ketahanan budaya itu sebagai bagian dari ketahanan nasional itu harus dipahami, diapresiasi, dikomprehensi dan yang lain-lain, dan menjadi kebijakan atau tindakan terhadap persoalan-persoalan kebudayaan dari pertahanan itu. Nah selama ini kita nggak melihat seberapa jauh misalnya TNI itu mencoba menjalankan tugasnya itu dalam soal pertahanan budaya, pertahanan sosial juga, pertahanan adat dan yang lain. Karena sebenarnya tiang-tiang dari keberadaan bangsa kita ini kan ada di situ tadi. Ya, selain tiang ekonomi, politik, ya militer, tapi juga ada pertahanan sosial, ketahanan budaya yang sekarang tuh kalau dibilang lumer atau mungkin mengalami destruksi yang sangat kuat,
itu seberapa jauh peranan TNI untuk memperkuat ketahanan bangsa kita itu. Ya, bukan hanya dilakukan oleh TNI, tapi bagaimana caranya TNI mengendorse atau memperkuat atau membuat basis yang lebih luas dan lebih kuat tentang pertahanan budaya itu. Dan kita nggak melihat itu telah dilakukan oleh TNI. Artinya sebenarnya TNI itu memiliki jangkauan masalah, jangkauan wilayah, ya, kewenangan yang sangat luas, mungkin lebih luas atau minimal sama luasnya dengan Polri, ya, dengan sektor keamanan. Nah, kita mesti tahu seberapa jauh yang namanya tentara itu atau TNI itu menyikapi itu. Seberapa jauh itu menjadi kebijakan TNI, kebijakan pemerintah, kebijakan presiden. Ya, selama ini kita tidak tahu. Yang kita ketahui adalah bahwa urusannya itu kalau namanya militer TNI itu ya perang itu yang disebut perang modern atau pasca modern, perang yang asimetris itu. Tapi kan harus dirinci, harus dijelaskan, ya, secara adekuat bagaimana asimetri itu dan bagaimana itu menjadi satu ketahanan. Dan saya kira ketahanan dari sebuah bangsa itu dari berbagai dimensi itu dipertaruhkan oleh TNI. Artinya TNI itu harus bertaruh dan juga bertarung di level itu. Dan saya kira bagaimana caranya supaya TNI bisa mengajak elemen-elemen bangsa sampai masyarakat sipil, ya, atau mungkin kalangan-kalangan umum dari atas sampai bawah itu terlibat dalam ketahanan itu. Artinya punya ruang gerak, ruang wewenang yang sebenarnya tersedia di TNI untuk melebarkan pengaruhnya. Kenapa? Karena bagaimanapun kita harus mengakui bahwa TNI itu di samping Polri, ya, terutama TNI sebenarnya, itu adalah bagian dari bangsa ini. Itu yang menurut saya sampai hari ini adalah bagian dari negara dan bangsa yang paling solid, paling yang tidak mampu diutak-atik. Sementara bagian-bagian lain, politik, ekonomi, budaya, pada yang lain itu bisa berubah-berubah, ya. Sementara TNI itu resiliensinya tinggi, sabta marga dan yang lain-lainnya itu kode-kodenya itu sangat kuat, dan itu yang bertahan selama ini, selama berapa puluh tahun, 70 tahun lebih Republik ini. TNI itu sebenarnya adalah penjaga utama, penjaga terkuat dari keberadaan bangsa ini, negara atau negeri ini, ya, Republik ini, lebih daripada yang lain, lebih dari agama, lebih dari politik itu. Tapi TNI itu saya kira yang perlu diakui, perlu diapresiasi, bahwa TNI itu melakukan tugas yang luar biasa, suci dan berat itu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya tugas-tugas itu bisa terlaksanakan, terimplementasi secara lebih baik dengan cara mengadjust dirinya sendiri dari situasi zaman, tantangan zaman sampai ke tantangan masa depan. Di masa depan itu TNI harusnya berubah seperti apa? Karena beberapa tentara atau army atau kesatuan-kesatuan militer di negeri-negeri lain juga melakukan adjustment semacam itu, perubahan itu. Dan saya kira mungkin doktrin-doktrinnya juga harus berubah. Nah, kita
saya kayaknya masih dalam doktrin-doktrin klasik itu, ya masih konvensional. Jadi harus dibikin satu doktrin baru. Mungkin ya misalnya pernah ada apa tuh konferensi atau angkatan darat, yaitu yang mencoba membuat kebijakan atau pemahaman baru, doktrin baru dari militer gitu kan. Tapi kan juga kita nggak tahu seberapa jauh doktrin-doktrin baru itu bisa mengakselerasi kebutuhan zaman sekarang ini. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Pak Pangdam 5 itu, ya sebenarnya itu merupakan satu perwujudan ya, dari tugas utama TNI yang menurut saya harus diperluas, diperkuat, dan disebarluaskan ke masyarakat supaya kita ikut terlibat ya. Kalau polisi memperlibatkan masyarakat dalam soal keamanan sampai pada hansip, saya kira tentara atau TNI juga harus melibatkan masyarakat secara formal. Kabinet maupun presiden harus membuat kebijakan yang sangat kuat agar bisa yang namanya pertahanan semesta itu terlaksana atau tercipta untuk menanggulangi ya persoalan-persoalan baru yang makin kompleks hari ini. Ya, sebenarnya ada hal-hal lain yang harus saya sampaikan dalam persoalan ini, tapi untuk sementara kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat agar kita bisa tetap menjaga kesatuan, kedaulatan ya, bangsa ini bersama TNI. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa kembali di Kopi Finish, Kopi Panas berikutnya.